Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru penggerak. Perkenalkan saya Ahmad Yunus dari SMK Negeri 3 Pandeglang, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Banten. Saya di sini akan memaparkan tentang aksi nyata modul 33, yaitu pengolahan program yang berdampak pada murid. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Bapak Didi Haryadi dan fasilitator yaitu Bapak Safrizal. Adapun prakarsa perubahan yang akan saya angkat yaitu Babinsa, di mana Babinsa ini merupakan akronim dari Bancakan Bersama Insan Sekolah. Di mana Babinsa ini merupakan program yang akan dikelola agar berdampak bagi murid, yaitu dalam rangka membangun kepemimpinan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Deskripsi program dari program Babinsa atau Bancakan Bersama Insan Sekolah. Program Babinsa ini dilatar belakangi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut beliau, hakikat pendidikan merupakan usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Di SMK Negeri 3 Pandeglang, di sekitar lingkungan sekolah, ada budaya yang dinamakan bancakan, di mana budaya lokal ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk momen kebersamaan, membangun rasa empati, membangun keimanan, membangun toleransi kebinekaan, membangun jiwa gotong royong, serta membangun kemandirian. Sehingga budaya yang baik ini saya mencoba untuk import ke sekolah untuk diimplementasikan menjadi sebuah prakarsa perubahan dengan tujuan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid serta membentuk karakter profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Agar program yang berpihak pada murid ini dapat terrealisasi dengan baik, maka kita membutuhkan sebuah tool, di mana dalam guru penggerak diberikan tool berdasarkan inquiry apresiatif yang dinamakan dengan Bagja. Di mana Bagja ini merupakan sebuah akronim dari B-nya itu adalah buat pertanyaan atau define, A-nya itu adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Namun pada video ini atau aksi nyata pada modul 3.3 ini diminta hanya sampai tahapan B dan A, di mana B itu adalah buat pertanyaan atau define, yaitu hanya untuk membuat pertanyaan utama agar menentukan arah investigasi. Investigasi dari apa? Dari kekuatan, potensi, peluang, serta mendefinisikan tujuan agar tujuannya menjadi lebih jelas. Selanjutnya adalah tahapan A, yaitu ambil pelajaran atau discover, di mana pada tahapan A ini, tahapan yang kedua yaitu membuat pertanyaan lanjutan setelah pertanyaan utama, yaitu untuk menemukan lebih dekat lagi kekuatan atau peluang atau potensi melalui investigasi atau penyelidikan, menemukan inti positif dari kegiatan serupa yang pernah ada, baik di sekolah sebelum-sebelumnya, di waktu sebelumnya, maupun kegiatan-kegiatan yang serupa di masyarakat pada waktu-waktu sebelumnya. Selanjutnya, tahapan bagja ini berbentuk tabel, alat bantunya yaitu seperti ini ya, di mana pertanyaan untuk tahapan B atau buat pertanyaan umum, yaitu bagaimanakah kita dapat membentuk karakter murid yang beriman, bergotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis, dan berkebinekaan global melalui implementasi budaya lokal yang positif agar digunakan di sekolah. Selanjutnya, tindakan yang diperlukan untuk memperoleh tindakannya seperti apa? Yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja, atau rekan sejawat. Bagaimana program Babinsa ini dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Maka, saya akan melakukan sesi dialog dengan murid untuk menguatkan ide di tahap awal ini, serta menggali suara dari murid, pilihan murid, agar muncul kepemilikan murid. Jika murid suaranya didengar, pilihannya didengar juga, otomatis si murid ini akan memiliki jiwa kepemilikan terhadap program ini yang sangat tinggi. Aset apa yang dapat diberdayakan pada tahapan ini? Nah, tentunya aset biotik, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Waktu yang diperlukan untuk tahapan B ini adalah 2 hari. Ya. Hari pertama berbincang dengan kepala sekolah dan dilanjutkan dengan berbincang dengan rekan sejawat. Besoknya bertepatan dengan jam mengajar, juga agar tidak mengganggu pembelajaran siswa ya. Besoknya yaitu sosialisasi dengan murid, yaitu untuk sesi dialog dengan murid, memperhatikan voice, option, dan ownership. Penanggung jawab pada tahapan B ini, yaitu saya sendiri,
sebagai calon guru penggerak. Setelah tahapan B dilanjut dengan tahapan A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Di mana pertanyaannya, budaya lokal apa sajakah yang dapat diimplementasikan di sekolah dalam rangka membentuk karakter murid, yaitu beriman bertakwa, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkeberanian global. Tindakan yang diperlukan untuk memulai tindakan dari pertanyaan ini adalah mewawancari kepala sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan murid untuk mendapatkan data budaya lokal apa saja yang bisa menumbuhkan karakter beriman, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis, dan berkeberanian global. Jadi dari hasil wawancara ini dihasilkan data-data dari daerah masing-masing ya. Misal murid daerah mana ada budaya apa yang bisa meningkatkan misalkan gotong royong, keimanan dan sebagainya. Sehingga muncullah dari murid ini sama-sama disebut oleh mereka yaitu bancakan. Mudah, murah, tetapi efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid sama itu melakukan sesi wawancara dengan perwakilan siswa untuk menggali informasi tentang budaya lokal yang dapat diterapkan di sekolah. Aset yang dapat diberdayakan di tahapan ini yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, murid, waktu itu sendiri, dan orang tua dari siswa ya, orang tua murid. Waktu yang diperlukan ini juga sama 2 hari, 1 hari untuk kepala sekolah dan guru rekan sejawat, hari berikutnya adalah murid. Penanggung jawab pada tahap ini yaitu saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Setelah melakukan aksi nyata pada modul 33.3 dengan bantuan Bagja sampai tahapan B dan A, saya melakukan refleksi dari aksi nyata yang telah saya lakukan, tujuannya untuk melakukan tindak lanjut ke arah yang lebih baik lagi. Di mana refleksi yang saya lakukan di sini menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, lalu perasaan, pembelajaran, dan penerapan di masa depan. Yang pertama, P yang pertama yaitu peristiwa atau fact. Di sini saya akan memaparkan peristiwa yang terjadi ya, secara singkat ketika melakukan aksi nyata di B dan A buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Di mana pada implementasi tahapan Bagja yaitu pada tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran, saya melakukan dialog dan diskusi dengan kepala sekolah. Proses diskusi dengan kepala sekolah ini dilakukan dengan secara empat mata. Tentu saja ini ada tujuan yaitu di mana saya agar dapat leluasa mengungkapkan keinginan saya kepada kepala sekolah tentang perubahan yang akan saya kelola dalam sebuah program yang berpihak pada murid. Di mana tanggapan dari kepala sekolah sangat positif dan mendukung sepenuhnya atas prakarsa perubahan yang akan saya utarakan dan akan saya lakukan. Di mana kepala sekolah menunggu tahapan selanjutnya tentang program ini. Selanjutnya setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, saya mengajak beberapa rekan sejawat, di mana dalamnya terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, serta beberapa rekan guru yang lainnya, sama membicarakan tentang program yang berpihak pada murid, dan tanggapan mereka juga sama, yaitu positif kepada saya terhadap program yang diajukan, yang diobrolkan, seirama ya dengan tanggapan kepala sekolah, yaitu mendukung sepenuhnya dan bersedia untuk membantu dalam kegiatan ini. Selanjutnya, setelah kepala sekolah dan rekan guru, untuk mengakomodir voice, option, dan ownership, selanjutnya saya berdiskusi dengan siswa, yaitu untuk mendayagunakan murid dalam suara, pendapat, pilihan murid. Diharapkan dapat memperkuat rasa kepemilikan murid dalam program ini. Dan dari diskusi dengan murid, setelah melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, disepakati budaya yang bisa diterapkan di sekolah adalah budaya bancakan. Seperti itu. Karena murid memilih bersepakat, bersuara, yang keluar adalah budaya bancakan. Selanjutnya adalah perasaan atau feeling. Bagaimana perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata modul 3.3 ini atau melaksanakan tahapan B dan A? Saya merasakan perasaan senang karena pada tahapan diskusi dalam gali informasi baik dengan kepala sekolah, rekan sejauh maupun dengan murid, saya mendapat dukungan yang kuat sehingga motivasi saya dan dalam merealisasikan prakarsa perubahan yang akan dituangkan dalam pengelolaan program yang bernama Babinsa ini semakin kuat. Serta saya juga merasakan adanya keyakinan yang kuat bahwa program Babinsa ini dapat menumbuhkan karakter yang baik bagi murid. Karena program ini sejalur dan seirama dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Selanjutnya adalah pembelajaran apa yang saya dapatkan dari aksi nyata yang saya lakukan atau finding setelah melakukan rangkaian implementasi tahapan Bagja pada bagian B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran, terus saya implementasikan di lapangan, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga di mana di akhir modul pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 ini saya mempraktikkan langsung tahapan Bagja
yang telah saya pelajari. Ini di modul 1.3, ya, konsep dan pemahamannya. Pemahamannya, teorinya di modul 1.3 dan dilaksanakan secara praktik di modul 3.3. Di mana ini merupakan alat bantu untuk merealisasikan sebuah pengelolaan program yang dilandasi dari vision atau visi, ya, dari sudut pandang seorang guru yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Nutkya Dewantara, yaitu yang telah kami brainstorming bersama rekan CGP di ruang diskusi dengan PP dan fasilitator di modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan Nutkya Dewantara. Akhirnya setelah kami melaksanakan aksi nyata pada modul 3.3 ini, saya mendapatkan skill, ya, mendapatkan skill ruhani tentang pendidikan dan skill jasmani tentang teknik-teknik penerapan pendidikan yang berpihak pada murid, baik di skala kelas maupun di skala sekolah. Selanjutnya penerapan ke depan atau future-nya seperti apa? Ya, setelah melaksanakan aksi nyata UNU 3.3 ini, puncaknya adalah saya semakin percaya diri serta bertambah kuat pendirian saya bahwa tujuan pendidikan yang harus saya fokuskan adalah untuk kebaikan murid, murid, dan murid. Jadi akhirnya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya berharap juga memacu diri saya agar bisa menjadi aset atau modal biotik, khususnya bagi sekolah dan dunia pendidikan secara umumnya, sebagai agen perubahan dalam menuntun kodrat anak atau murid agar tumbuh dan berkembang, sehingga benih-benih kebudayaan dapat tersemai dengan baik, sehingga murid dan lingkungannya tersebut dapat merasakan manfaat yang positif. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata pada modul 3.3. Ini adalah dokumentasi aksi nyata. Gambar pertama ini adalah proses diskusi saya dengan kepala sekolah, yang kedua dengan rekan sejawat, dan yang ketiga ini dengan murid dalam rangka menggali voice, option, dan ownership pada diri murid sehingga terbangun jiwa kepemimpinan murid. Terima kasih telah menonton. Semoga pendidikan Indonesia terus maju dan nilai-nilai kebudayaan tersemai dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.